Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya. Thanks. Ya, salam, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai the work of the Holy Spirit atau yang dimaksud dengan pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita akan masuk di dalam pekerjaan Roh Kudus. Ya, apa saja pekerjaan Roh Kudus? Kita tahu bahwa pada waktu hari raya Pentakosta, yaitu adalah tonggak pertama kali mengenai gereja perdana. Di situ ada beberapa murid Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan dicirikan kedatangan Roh Kudus salah satunya adalah dengan hinggapnya lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala mereka. Kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai bergerak menginjili, bahkan Petrus di dalam Alkitab sekali dia berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Nah, karya Roh Kudus, inilah karya Roh Kudus yang orhanis, yaitu menghasilkan buah roh. Karya Roh Kudus yang karismatis, yaitu menghasilkan karunia-karunia roh. Dan ini adalah merupakan karya Roh Kudus yang pedagogis, yaitu kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, tapi kita tidak akan mempelajari hal itu, kita akan mempelajari pekerjaannya saja dulu, ya. Di sini ada lagu tentang Roh Kudus, jadi jangan kalian kira bahwa gereja-gereja Protestan itu tidak ada Roh Kudusnya, ya. Justru gereja-gereja Protestan sejak zaman sebelumnya itu di dalam lagu Kidung Jemaat nomor 237 sudah ada tentang Roh Kudus. Jadi jangan pernah kita mengklaim bahwa Roh Kudus itu hanya ada, di gereja-gereja golongan orang karismatis seperti GBI dan lain sebagainya. Tidak. Di dalam Kidung Jemaat saya tegaskan sekali lagi bahwa ada lagu tentang Roh Kudus. Ini lagunya. Roh Kudus tetap teguh, kau memimpin umatmu, tuntun kami yang lemah, lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu, mendengar panggilanmu, hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Nah, demikianlah lagu mengenai Roh Kudus yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 237. Nah, kita akan masuk di dalam kisah para petobat yang waktu itu sudah akan kerjakan. Kalian silakan menyelidiki bagaimana pertobatan mereka, titik balik kehidupan mereka merupakan karya daripada Roh Kudus itu sendiri, ya. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus adalah di dalam alam semesta. Di dalam alam semesta yang pertama juga adalah hubungan di dalam penciptaan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa masing-masing pribadi Allah Tritunggal mendapatkan bagian di dalam karya penciptaan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu ada ayatnya semua, silakan kalian bisa lihat. Kemudian, dalam penciptaan juga peran Roh Kudus ialah ketika Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air untuk menghasilkan keteraturan pada keadaan yang belum berbentuk dan kosong. Kalian bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Nah, kata roh di sini, ya, dan angin itu di dalam bahasa Ibrani adalah ruach. Ruach itu menunjukkan pekerjaan Roh Kudus yang penuh dengan kuasa. Jadi dia itu tidak hanya sekedar roh, tetapi roh yang penuh kuasa. Karena dia itu adalah roh Allah itu sendiri. Nah, kemudian Roh Kudus di dalam hubungannya pemeliharaan. Ya, jadi tadi dalam penciptaan, sekarang pemeliharaan. Nah, ternyata bumi ini pun dipelihara oleh Allah Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu membaharui permukaan bumi dan makhluk-makhluk yang hidup dipelihara olehnya. Roh Kudus juga memelihara tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, bahkan dunia yang kacau pun diperbaikinya. Ya, silahkan lihat di sini ada ayatnya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai peran Roh Kudus mengenai atau di dalam alam semesta, ya. Sekarang bagian yang kedua, pekerjaan Roh Kudus di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, pekerjaan Roh Kudus sangat penting sekali. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan untuk menyatakan kebenaran kepada manusia.
Itu ada ayatnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan hanya oleh pertolongan Roh Kuduslah manusia dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Allah. Nah, Roh Kudus itulah menerangi pikiran kita supaya dapat mengerti kebenaran yang diilhamkannya. Nah, kalau begitu ada dua istilah yang bisa kita pelajari di dalam pekerjaan Roh Kudus mengenai Alkitab ini. Dua istilah itu adalah inspirasi dan iluminasi. Nah, tugas kalian silakan. Kalian cari apakah perbedaan iluminasi dan inspirasi itu tersebut. Tulis di buku catatan kalian ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah di dalam Kristus. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu pun ada di dalam Kristus ketika ia ada di dalam dunia. Nah, apa saja yang berikutnya adalah bukti pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Kristus. Yang pertama, Kristus telah dilahirkan oleh anak darah Maria dengan kuasa Roh Kudus. Ingat, kalau bayi-bayi pada umumnya lahir oleh karena hubungan suami istri. Akan tetapi Maria pada waktu itu belum berhubungan dengan Yusuf. Sehingga dapat dipastikan bahwa Kristus lahir dengan atau melalui kuasa Roh Kudus. Yang kedua, dibaptiskan oleh Roh Kudus. Ingat pada waktu peristiwa pembaptisan, pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada oknum Roh Kudus yang dilambangkan dengan burung merpati. Iya, ya pada waktu itu turun dari langit dan ya. Kemudian yang berikutnya diurapi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaannya. Yang keempat dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Ingat pada waktu itu Kristus dicobai ya dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kalian bisa baca di dalam kitab-kitab Injil. Nah, ternyata tidak hanya sampai di situ. Roh Kudus juga ada pekerjaannya di dalam pekabaran Injil atau evangelism of church ya. Nah, bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam pekabaran Injil itu sangat-sangat penting sekali. Karena ingat di dalam Alkitab berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Pada waktu itu ada dua penginjil besar dalam Alkitab. Bukan dua ya, tapi banyak sih. Tapi yang pada waktu terjadi konteksnya di dalam surat itu dikatakan ada Apolos, ada Rasul Paulus, dan ada rasul-rasul yang lain. Nah, mereka adalah manusia biasa. Tetapi mereka dapat mengabarkan Injil itu karena kuasa Roh Kudus. Ingat sekali lagi bahwa orang-orang bertobat, jangan kalian pernah berpikir oleh karena kepiawaiannya dalam berbicara, oleh karena kehebatannya dalam mengabarkan Injil, ya tidak. Tapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Ribuan kali pun kita mengabarkan Injil, tapi kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, orang itu pasti belum bertobat. Karena ingat, yang memberikan pertumbuhan adalah Roh Kudus itu sendiri. Yang memberikan pertumbuhan di dalam hati orang yang belum percaya itu adalah Roh Allah itu sendiri. Akan tetapi para pekabar Injil itu diberikan kemampuan oleh Roh Kudus. Nah, kita akan lihat. Yang pertama, Roh Kudus memilih pekabar-pekabar Injil berdasarkan kehendak dan kedaulatannya. Kok Rasul Paulus dipilih, kok ini nggak dipilih? Ingat, berdasarkan kehendak dan kedaulatan Allah. Yang kedua, mengutus pekabar Injil itu ke tengah-tengah dunia. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Ingat bahwa Yesus pernah berkata, setiap orang percaya itu seperti domba yang diutus ke dalam kerumunan serigala. Nggak mudah, akan tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan. Yang ketiga, memberikan kuasa kepada pekabar-pekabar Injil. Nanti kalau kalian lihat ada contoh tugas, bagaimana David Livingstone di Afrika. Di Afrika itu notabene suku-sukunya sangat-sangat, ya kalau boleh dikatakan sangat-sangat sulit. Ada yang mungkin suka makan daging orang ya, dan mungkin masih banyak kuasa-kuasa kegelapan karena pada waktu itu mereka percaya akan roh-roh nenek moyang seperti animisme dan dinamisme. Nah, itulah bagaimana para pekabar-pekabar Injil itu harus mempunyai kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Mereka tidak berdaya kalau mereka manusia biasa, akan tetapi mereka diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Nah, yang berikutnya, mereka dikuatkan pada waktu mereka dianiaya.
Ya, bayangkan mungkin mereka mendapatkan penganiayaan, bahkan mereka sampai mati, tapi mereka dikuatkan dan menerima upah di sorga. Nah, yang berikutnya menyaksikan dan memateraikan para pekabar Injil, memimpin dalam mengatur pekerjaan pengabaran Injil, dan mencegah para pekabar Injil agar tidak masuk ke ladang-ladang yang memang belum dibuka oleh Tuhan. Ya, ingat sekali lagi bahwa ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Jadi Allah juga bisa menentukan ladang-ladang mana yang memang belum dibuka oleh Tuhan. Ya, kalian bisa lihat nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7 di situ sangat jelas, ya. Nah, kemudian ini ayatnya. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ya, pekabaran Injil itu bahasa Latinnya adalah missio Dei. Missio itu tugas dan Dei itu Tuhan. Artinya misi Allah di dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Allah sudah merancangkan atau punya misi. Dan misi itulah diberikan kepada kita semua orang yang percaya. Jadi misi kita apa? Menyelamatkan manusia dari dosa. Kita mengemban tugas itu, tapi tetap yang empunya misi itu adalah Allah. Kita hanyalah alatnya saja. Nah, selain itu ada juga pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Apa saja, Pak, pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang percaya? Yang pertama adalah menginsyafkan, ya. Menginsyafkan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 10. Di sini Roh Kudus itu punya peranan menginsafkan. Ada 3 aspek. Yang pertama aspek dosa. Ya, aspek dosa itu adalah Roh Kudus menyatakan dosa dan ketidakpercayaan supaya membangkitkan kesadaran terhadap kesalahan dan perlunya pengampunan dosa. Aspek kebenaran adalah Roh Kudus menginsyafkan orang bahwa Yesuslah yang benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi Roh Kudus itu menyadarkan orang akan patokan kebenaran Allah itu di dalam diri Yesus Kristus. Nah, yang ketiga adalah aspek penghakiman. Roh Kudus menginsafkan orang bahwa iblis sudah dikalahkan pada waktu Kristus mati di kayu salib. Jadi Kristus mati di kayu salib itu merupakan penghakiman Allah bagi iblis. Jadi walaupun Kristus mati di kayu salib, sebenarnya iblis itu sudah kalah. Ya, dan ketika Yesus bangkit, Yesus menang. Nah, kemudian tugas penting yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika menginsafkan orang berdosa itu adalah yang pertama, meyakinkan manusia akan dosa untuk memanggilnya bertobat. Yang kedua, menyatakan kebenaran pada orang yang mau percaya. Yang ketiga, menolong orang percaya itu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau misalnya kamu sudah menjadi orang percaya, maka kamu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ketika kamu misalnya mau ngomong kasar itu tidak mungkin keceplosan. Pasti ada dalam pemikiran karena kamu sudah diberikan kuasa untuk membedakan. Kecuali kalau kamu nggak bisa membedakan, ya mungkin bukan Roh Kudus yang dalam diri kamu. Mungkin Rokok Kudus kali ya, atau roh-roh yang lain kita nggak tahu gitu. Akan tetapi kita diberikan kuasa ya untuk menginsafkan supaya kita sadar mana yang benar dan mana yang salah. Yang keempat, menyatakan kepada para murid tentang perkara-perkara di masa yang mendatang. Nah, kemudian ternyata ada bagian-bagian yang lain. Kita bisa lihat pekerjaan Roh Kudus dalam menginsafkan manusia ya, yaitu menghasilkan pertobatan. Jadi nggak cuma sekedar insaf doang, nggak sekedar cuma sadar doang, tapi juga menghasilkan pertobatan. Nah, pertobatan di dalam perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Nih, kita belajar ya. Di dalam perjanjian lama ada 2 istilah. Yang pertama, nakham. Ya, nakham, N-A-C-H-A-M. Artinya menyesali. Menyesali tindakan yang telah dilakukan. Nah, ya. Ini umumnya dipakai untuk Allah
Allah menyesal telah menghukum manusia. Allah menyesal telah menghukum bangsa Israel, ya. Tapi ini kita akan mempelajari lebih dalam, itu beda lagi, ya. Dan istilah yang kedua adalah syuf. Syuf itu artinya pembalikan. Pembalikan atau perpalingan yang dilakukan manusia dari satu arah tertentu setelah diketahui bahwa arah itu salah. Jadi misalnya nih, orang itu berjalan ke arah timur, ternyata dia salah jalan, dia berbalik ke arah barat. Ya, nah itulah artinya syuf, pembalikan atau perpalingan dari satu arah ke arah yang lain setelah diketahui bahwa arah itu salah. Nah itu syuf. Itu mengenai dalam perjanjian lama. Nah di dalam perjanjian baru juga ada dua istilah. Yang pertama adalah metanoia. Nah ini yang sering kalian dengar ketika Bapak mengajarkan waktu kelas 8 ya. Metanoia itu adalah perubahan di dalam pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Kalau waktu kelas 8 Bapak mengajarkan bahwa metanoia itu adalah berbalik 180 derajat. Nah ini lebih dalam lagi. Bukan hanya berbalik 180 derajat, melainkan perubahan di dalam pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi intinya bahwa metanoia itu adalah perubahan dalam pikiran atau perubahan pola pikir. Dan epistrepo. Epistrepo itu adalah perubahan yang terjadi di luar sebagai akibat perubahan yang terjadi di dalam. Sederhananya begini. Metanoia menghasilkan epistrepo dan epistrepo terjadi karena metanoia. Ya. Jadi epistrepo itu adalah perubahan atau yang wujudnya, yang nampaknya, akibat perubahan yang terjadi di dalam. Karena kita sudah berubah pola pikirnya, kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang salah, maka tingkah laku kita berubah. Perubahan pola pikir namanya metanoia, perubahan tindakan sebagai wujud yang keluar, yang muncul, itu namanya epistrepo. Ya. Nah kemudian tidak hanya itu, Roh Kudus juga menghasilkan kehidupan yang bermoral. Kehidupan yang bermoral. Kita belajar dari kehidupan Daud bagaimana Roh Kudus mengubah hidupnya dengan menyadari dosa yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Sudahkah kita menghasilkan kehidupan yang bermoral? Ya. Daud saja menyadari ketika dia jatuh di dalam dosa. Dia melakukan tindakan amoral, tindakan yang tidak bermoral. Apa? Pada waktu dia mengambil Batsheba, ya, istri daripada Uria. Dia anggap bahwa dia raja, dia bisa memiliki segalanya. Dengan caranya yang licik, dengan caranya yang picik, dia menyuruh Uria untuk maju di barisan terdepan ketika dalam peperangan. Dia sendiri nggak ikut perang. Padahal jelas di dalam kitab perjanjian lama, aturannya jelas, semua laki-laki tanpa terkecuali termasuk raja sekalipun ketika ada peperangan, dia wajib hukumnya ikut dalam peperangan. Tapi Daud tidak. Jadi bisa kalian bayangkan, semua laki-laki ikut berperang, kecuali anak kecil, dan hanya tinggal dia saja seorang diri. Ketika dia sedang berjalan di atas soto rumahnya, dia melihat Batsheba pada waktu itu sedang mandi. Karena dia sedang membersihkan diri dari pada kenajisan. Nah, kenajisan yang dimaksud adalah dia sedang datang bulan. Ya, nah menurut tradisi orang Israel, perempuan yang sedang datang bulan itu kondisinya najis, jadi harus mandi, ya, harus membersihkan diri. Nah, di situ pada waktu itu Daud melihat dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengambil Batsheba, Uria mati, akan tetapi Allah menghukumnya dengan adil bahwa anak yang pertama yang dihasilkan dari Batsheba harus mati, meninggal. Ya, nah oleh karena itu ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita menyadari bahwa kita dapat menghasilkan kehidupan yang bermoral. Justru patut dipertanyakan lah, kalau kalian sudah percaya dengan Yesus, kok kalian nggak bermoral gitu loh? Kapan moral kalian muncul? Nah itu patut dipertanyakan. Oke. Nah ini ya, what is the morality? It's what Jesus would do. Apa yang Yesus lakukan? It's what achieves the highest level of well-being for each person. Itu level yang kebaikan yang paling tinggi dari setiap pribadi. Ya, ini ada sebuah meme ya. It's carbon neutral. Ini orang orang liar. Tapi intinya bahwa kehidupan bermoral itu adalah tingkatan yang paling tinggi.
daripada kebaikan yang dimiliki oleh setiap pribadi. Tapi itu bertahap, terus naik, terus naik. Nah, kemudian yang kedua adalah menuntun kepada kebenaran. Nah, ini menuntun kepada kebenaran. Di dalam Yohanes itu dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Ya, Roh Kudus mengingatkan manusia atas semua yang telah Kristus katakan dan mengajarkannya kepada kita untuk hidup di dalam kebenaran melalui Alkitab. Ya. Nah, jadi bagaimana kita tahu kebenaran? Bacalah Alkitab. Yesus berjanji akan mengutus roh kebenaran. Untuk apa, Pak? Yang pertama, selalu menyertai kita. Yang kedua, menerangi hati dan pikiran kita. Yang ketiga, memberikan kita kekuatan. Yang keempat, agar kita selalu bersandar kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menuntun kepada kebenaran. Yang ketiga, memberikan kuasa untuk bersaksi. Ya, memberikan kuasa untuk bersaksi. Coba kalian selidiki deh. Tugas kalian adalah pilih salah satu dari antara 5 orang ini. Dr. Ludwig Ingwer Nommensen, David Livingstone, John Sung, Franciscus Xaverius, atau Joseph Camp. Antara 5 ini kalian pilih salah satu, kalian bisa selidiki bagaimana mereka menginjili. Silahkan kalian selidiki, tulis di buku catatan kalian. Ya. Nanti kalian akan lihat di situ bahwa mereka memiliki kuasa untuk bersaksi. Nah, ya. Yang keempat, kita akan melihat bahwa memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus. Nah, memiliki karakter Kristus berarti memiliki kualitas hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ingat, bukan tidak dapat berbuat dosa, tetapi tidak lagi dikuasai. Itu berbeda. Ya, karena dia sudah lahir dari Allah. Artinya dia sudah lahir baru. Nanti kita akan pelajari apa itu yang dimaksud dengan lahir baru. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Akan tetapi ini perlu perjuangan. Setiap orang percaya harus berjuang untuk memiliki karakter Kristus. Nah, orang-orang percaya itu mustahil dapat memiliki karakter Kristus dengan usaha sendiri. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mendapatkan karakter Kristus kalau kamu berusaha sendiri. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Itu mustahil kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan pertolongan Roh Kuduslah maka segala sesuatu itu menjadi mungkin. Bila kita benar-benar memiliki iman yang sejati. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Disebut sebagai ciptaan yang baru karena Allah menanamkan benih ilahi kepada orang yang memiliki iman percaya yang sejati. Nah, Pak, bagaimana cara kita untuk memiliki karakter Kristus? Yang pertama, harus melekat kepada Yesus seperti carang dengan pokok atau batangnya. Itu ada di Yohanes 15 ayat 3-5. Yang kedua, harus mengalami pembaharuan akal budi. Ya, yang dilakukan oleh Roh Kudus secara terus-menerus. Itu ada di Roma 12 ayat yang kedua. Yang ketiga, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu ada dalam Galatia 5 ayat 16-17. Pak, apa saja karakter Kristus yang dapat kita teladani? Banyak ya. Karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang benar seperti melayani, mengasihi, mengampuni dengan tulus tanpa syarat sampai tuntas, sabar ketika diperlakukan kasar, dicaci maki, dicerca, difitnah, dikhianati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, hidup penuh dengan ucapan syukur, hidup rendah hati dan bijaksana, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, bahkan hingga taat dan setia. Nah, yang kelima adalah
membangun jemaat agar mengalami pertumbuhan rohani. Nah, ingat pada waktu hari raya Pentakosta itu Roh Kudus turun untuk mendirikan jemaatnya. Yang tadi saya bilang, tonggak pertama kali munculnya gereja perdana atau gereja pertama kali ya. Setiap orang percaya itu dipersatukan Allah sebagai satu perhimpunan orang-orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya Pak agar kita tetap bertumbuh di dalam jemaat? Yang pertama, hiduplah dalam kesaksian tentang Yesus. Yang kedua, hiduplah dalam kesucian. Yang ketiga, hiduplah dalam memiliki buah roh. Yang keempat, hiduplah dalam ketaatan dan ucapan syukur. Nah, itu